Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Sidang dalam perkara 284, 75, 54, 87, 159, 37, 103, dan 55. PHPU Gubernur dan Bupati tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Agenda pada siang hari ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. Pemohon duduk manis ya, untuk menyimak. Kalau duduknya nggak manis nggak boleh. Terus kemudian saya panggil dulu kehadirannya KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir Yang Mulia. Baik. KPU Kabupaten Parigi Muntong. Hadir Yang Mulia. Baik. KPU Kabupaten Buol. Hadir Yang Mulia. KPU Kabupaten Morowali Utara. Hadir Yang Mulia. KPU Kabupaten Morowali. Hadir Yang Mulia. KPU Kabupaten Pohowato. Hadir Yang Mulia. Kemudian KPU Bone Bolango. Mic-nya dinyalakan. Yang Mulia. Baik. Kemudian Kabupaten Gorontalo Utara. Hadir Yang Mulia. Baik, sekarang gantian pihak terkait 284. Hadir Yang Mulia. Pihak terkait 75. Hadir Yang Mulia. 54. Hadir Yang Mulia. 87. Hadir Yang Mulia. 159. Di mana 159? Hadir Yang Mulia. Baik. 37. Pihak terkait 37 belum ada? Ada? Oke. Ya, Hadir Yang Mulia. suaranya bagus gitu kok nggak mau bicara agak keras dikit. Nah, suaranya nyanyi jazz bagus itu. Jazz atau blues, bluesuan. 103. Pihak terkait 103. Ya. Ada? Kok nggak bunyi? Hadir Yang Mulia. Nah, oh yang ternyata yang bagus anunya, mic sama sound systemnya, bukan suaranya. Pihak terkait 55. Hadir Yang Mulia. Baik, sekarang Bawaslu. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir Yang Mulia. Bawaslu ke Parigi Muntong. Hadir Yang Mulia. Bawaslu Buol. Hadir Yang Mulia. Bawaslu Morowali Utara. Hadir Yang Mulia. Bawaslu Morowali. Hadir Yang Mulia. Baik. Bawaslu Pohowato. Hadir Yang Mulia. Bawaslu Bone Bolango. Hadir Yang Mulia. Terakhir Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Hadir Yang Mulia. Baik. Sekarang Kabupaten Bone Bolango, perkara 103. Silakan, termohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, pokok-pokoknya ya. Ya, sebelum masuk ke jawaban, kami perkenalkan diri. Ya, Saya Abdul Hanab, kuasa termohon, hadir bersama Ibu Sutenti Lamuhu selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango. oke.
Jadi Yang Mulia, kami sudah membuat jawaban dan insya Allah tidak panjang-panjang. Ya, Terkait dengan kewenangan ataupun kompetensi absolut, dianggap dibacakan. ya, eksesi ini ya. Iya. Oke. Tadi juga kami sudah memberikan file PowerPoint. Oh, PowerPoint-nya ada. Iya. Bu Ketua KPU pakai PowerPoint itu mahal loh. Ya. Ya, tentang kompetensi dianggap dibacakan Ya. karena memang tidak. Diteruskan Iya. PowerPoint-nya, silakan. Oh, ini siapa ini muncul ya? Kami berdua Yang Mulia. Oh, kok sudah muncul? Ya. Kemudian terkait kedudukan hukum atau legal standing Jadi yang melakukan eksepsi dua orang ini ya berarti. yang membaca eksepsi Yang Mulia. Oh, yang membaca eksepsi. Ya, terus lanjut. Ya, terkait dengan legal standing pemohon karena selisih suara berjumlah 3.386 atau 3,17%, maka tidak memenuhi threshold limit Yang Mulia. Ya. Jadi kedudukan hukum itu mohon dikesampingkan. Terkait Melebihi dengan limit ya gini berarti ya. ya, Ya. terkait dengan tenggang waktu pengajuan karena yang menjadi pokok permohonan pemohon ini bukan merupakan selisih suara melainkan hanya pada proses, maka kami berpendapat proses itu harusnya di Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu 8 tahun 2020. Oke. Yang proses penanganannya bisa masuk melalui laporan ataupun temuan dan waktu-waktunya sudah diatur semua di situ. Ya. Kemudian terkait dengan permohonan yang obscure libel. Ya. Nah, seharusnya pemohon di dalam permohonannya menguraikan serta merinci juga dampak perolehan suara atas dugaan pelanggaran yang didalilkan dalam posita ataupun fundamentum patendi. Faktanya di dalam permohonan tersebut sama sekali tidak diuraikan sehingga hal ini sangat membingungkan termohon. Kemudian juga di dalam petitum pemohon bukan hanya meminta pembatalan keputusan termohon 1545 melainkan juga di dalam petitum angka 4 yang pada pokoknya meminta agar dibatalkan keputusan termohon nomor 975. Keputusan termohon nomor 978. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan PMK 2 pasal 2 PMK 3 tahun 2024. Nah, kemudian juga di dalam petitum pemohon angka 5, pemohon memohonkan agar dilaksanakan PSU tanpa mengikutsertakan pihak terkait. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka yang seharusnya menjadi objek permohonan pemohon hanyalah keputusan termohon nomor 975. Iya, 975 tentang penetapan pasangan calon. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan PMK pasal 2. Kemudian yang berikut terkait dengan dalil pemohon tentang larangan kampanye dalam bentuk menjanjikan memberikan uang atau money politik atau materi lainnya. Nah, proses ini harusnya sudah dibuktikan di tingkat Bawaslu karena memang di dalam permohonan pemohon tidak melampirkan bukti bahwa proses itu diproses di Bawaslu atau di Gakumdu kemudian sampai pada tahapan persidangan, maka tidak ada putusan atas dalil itu yang katanya money politik tadi, sehingga dalil itu kami mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia. Ya. Kemudian terkait dengan jika perolehan suara calon nomor urut 3 ataupun pihak terkait dinyatakan nol, sebagaimana petitum yang dibuat oleh pemohon, pemohon harus juga menjelaskan secara rinci alasan-alasan penghapusan tersebut, karena jumlahnya 36.991 Yang Mulia. Nah, suara tersebut sangat berkaitan dengan hak konstitusional pemilih atau right to vote masyarakat Bone Bolango yang telah menggantungkan harapan masa depan Kabupaten Bone Bolango terhadap calon yang mereka pilih. Apalagi calon yang dipilih juga memiliki hak untuk menjadi peserta pemilihan atau right to be candidate. Faktanya pemohon sama sekali tidak memberikan alasan yang logis atau konkret atas penghapusan tersebut sehingga permohonan pemohon sangat tidak jelas dan haruslah dianggap kabur. Ya, sekarang pokoknya. Kemudian kami meng-highlight ada 5 yang menjadi pokok, ada 5 variabel yang menjadi pokok permohonan pemohon. Ya. Yang pertama terkait dengan ijazah, kemudian yang kedua terkait suket
surat keterangan hutang atau TGR pihak terkait, Ya. kemudian pengumuman status narapidana, kemudian larangan kampanye money politik tadi kami sudah tanggapi sebagian, Ya. kemudian terkait dengan TPS khusus, pemungutan di TPS khusus. Nah, dari kelima yang menjadi pokok permohonan pemohon ini kami sudah tanggapi. Untuk ijazah itu yang mulia sudah dilakukan verifikasi faktual ataupun verifikasi administrasi oleh termohon, dan itu dilakukan ke lembaga yang terkait ataupun lembaga yang berwenang. Kemudian terkait suket hutang. Nah, kalau berdasarkan peraturan KPU itu harus dimintai surat dari pengadilan setempat, dan itu juga sudah dilampirkan pada saat Ada itu surat ya, ada yang mulia. bebas hutang. Ya, kemudian Oke. terkait dengan pengumuman status narapidana itu, mantan narapidana, Ya. itu juga sudah ada. Jadi semua ini sudah ada. Ya. Kemudian terkait dengan TPS khusus, memang di Kabupaten Bone Bolango itu tidak ada TPS khusus yang mulia. Makanya kalau disuruh pemungutan suara TPS khusus, TPS yang mana? Jangan sampai TPS gaib yang mulia. Oke. Kemudian kami Saya- langsung pada sebentar. petitum yang mulia. Sebentar, saya tanya dulu. Untuk status narapidana, siapa yang pernah dipidana ini? Pihak terkait yang mulia, calon bupati. Calon bupatinya atau wakilnya? Bupati, calon bupati, yang mulia. Waktu itu disangka atau dipidana karena melanggar pasal berapa? Ancamannya berapa tahun? Iya, ancamannya waktu itu tipikor yang mulia. Tipikor. Iya. Ya, berapa tahun ancamannya? Lebih dari 5 tahun? Lebih dari 5 tahun yang Lebih mulia. dari 5 Sudah tahun. dijalani yang mulia. Terus dia ancamannya 5 tahun, tapi dipidana berapa tahun? Dipidana berapa tahun? 3 tahun yang mulia. 3 tahun. Terus sudah dijalani 3 tahun? Sudah dijalani dan sudah selesai yang mulia. Pada waktu pencalonan kemudian dia menyatakan masa jedanya sudah Sudah yang mulia. melewati masa jeda. Itu Sudah tahun dilewati. berapa sampai tahun berapa sih? Kan harus ada masa jeda 5 tahun Iya. dulu. Iya, 5 tahun yang Ya. mulia untuk pencalonan. Terus sudah mengumumkan? Coba Sudah prinsipalnya. diumumkan di surat kabar yang mulia. Sudah diumumkan. Ada bukti? Ada. Buktinya Kami T sudah berapa? untuk bukti di surat Tadi kabar kompak itu di fotonya, masuk sekarang jawabnya nggak kompak. sudah ada yang mulia. Jadi untuk untuk foto itu kami masukkan di bukti Itu media itu ada tuh. T15 yang mulia. T15. Iya. Oke, baik, 15. Ini yang nyari cepat kita daripada Anda. T15 yang mulia. Ya, sudah. Kemudian sudah diproses di Gakumdu juga. Ya. Dan pemohon ini melaporkan juga, namun tidak memenuhi unsur pidana pemilihan. Sekarang petitum. Untuk petitum, kami dalam eksepsi memohon agar yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, kemudian menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan benar keputusan termohon nomor 1545 tahun 2024. Kemudian nomor 3, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati yang benar adalah dianggap dibacakan. Oke. Kemudian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik. Kuasa hormat kami, kuasa hukum termohon Abdul Hanap MP SHMH, Kurniawan Fatahullah SHMH, Hadijah Renijo SHMH, Muhammad Ansar Amar SHMH, Dahri Kolo Yusuf SHMH, semuanya sudah ditandatangani. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang pihak terkait, cepat ya, pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Apa yang Assalamualaikum. saya tanya, apa yang disampaikan oleh termohon tadi? Benar? Hampir sama Yang Mulia, tapi kita akan menyampaikan langsung pada pokok-pokoknya saja. Iya, tapi saya juga minta nanti buktinya di bukti PT berapa ya, supaya Siap, Yang kita Mulia. cross-check-kan. Silakan. Terima kasih. Izinkan kami dari kuasa hukum pasangan calon nomor urut 3 sebagai pihak terkait dalam hal memberikan keterangan pihak terkait terhadap perkara nomor 103 dan seterusnya. Ya, Dalam eksepsi Yang Mulia, ya.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap sudah dibacakan. Ya. Itu Yang ambang batas legal standing cocok sama dengan termohon. Yang kedua, kedudukan hukum pemohon pasal 158 tidak memenuhi ambang batas yang mulia. Ya, sama dengan termohon. termohon. Ya, sudah dianggap dibacakan. Terus apa lagi eksepsinya? Yang ketiga, permohonan pemohon tidak jelas, obscur libel. Penjelasannya sama dengan Termohon yang mulia. dianggap dibacakan. Terus sekarang masuk pokok permohonan. Baik, dalam pokok permohonan bahwa pemohon dalam pokok permohonannya tidak mendalilkan tentang selisih suara dalam penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dapat berupa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon maupun penambahan suara bagi pasangan calon lain. Begitu pula juga dengan tidak mendalilkan mengenai kesalahan perolehan suara maupun kesalahan hasil perhitungan suara oleh termohon yang merupakan objek perkara di Mahkamah Konstitusi yang dalam permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan bupati adalah merupakan dasar alasan diajukannya permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, TSM-nya ditolak ya. Diadili, diperiksa dan memutuskan. Oke, TSM-nya ditolak. Sekarang dalil ijazah ada ijazahnya sudah Ya, ada yang mulia. Bukti huruf PT A, berapa? bahwa dalil pemohon sebagaimana pada halaman 9 sampai dengan 13 huruf A.1 angka 1 hingga angka 4 yang pada pokoknya Risman Tolingguhu calon wakil Bupati Bonebelango tahun 2024 menggunakan ijazah paket C yang tidak wajar. Ya, itu ditolak. Itu ditolak Yang karena benar ada bukti berapa, PT berapa, ijazahnya benar? ya, Ceng? untuk ijazah itu bukti PT 5 yang mulia, PT 05. Nanti kita cocokkan dengan punya pihak terkait. Terus berkenaan dengan sudah pernah dipidana, sudah menjalani semuanya selesai. Jadi untuk ini sudah selesai yang mulia tahun 2010 kalau tidak salah. Oke, terus dia sudah mengumumkan melalui Harian Rakyat Gorontalo yang mulia secara jujur dan terbuka. Buktinya berapa, PT berapa Di ini? PT berapa? Nanti kita yang nyari malah lebih cepat, kacau loh ya. Di PT 13 yang mulia. TT 13. Kemudian sudah mengumumkan di surat kabar. Kan syaratnya harus mengumumkan di surat kabar. Sudah pernah belum? PT 14 yang mulia. PT 14. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi yang mulia. Apa? Ada. Apa? Jadi yang poin berikut ini bahwa yang dituduhkan kepada pihak terkait tentang money politik, ya, itu kesemuanya tidak benar yang mulia. Tidak benar money politik. Ya. Bahwa menurut pihak terkait pemohonlah yang melakukan itu. Oke. Serangan balik ini ya. Iya, yang mulia. Yang pertama izin yang mulia, karena kayak masalah TSM ini gitu. hanya bisa dilakukan oleh petahana yang mulia. Ya, tidak mungkin dilakukan oleh calon yang. Kalau money politik bisa, kalau mobilisasi kemudian memutasi itu nggak bisa kalau nggak petahana. Tapi kalau money politik bisa, siapa aja bisa. Kalau dituduhkan, tapi benar apa enggak? Tidak benar yang mulia. Tidak benar. Malah menurut Anda yang melakukan money politik adalah pemohon. Kita tidak bisa ini juga, tapi ada satu bukti kasus yang mulia. Apa? Ya, ini tentang pemohon ini agak sering bandel yang mulia, tidak mendengarkan arahan dari Mendagri tentang Minggu Tenang, jangan membagi-bagikan bansos kepada masyarakat. Ya. Ini tetap dilakukan yang mulia, dan itu ada di bukti PT berapa? 18 dan PT 19 yang mulia. PT 18, PT 19. Itu yang melakukan malah petahana. Petahana yang mulia. Pemohon berarti. Pemohon yang melakukan. Ada lagi? Cukup yang mulia, langsung Cukup. ke petitum akan disampaikan oleh rekan kami Pak Batin Tomayahu. Pemerataan. Izin yang mulia, lanjutkan petitum. Ya.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi pihak terkait. 2, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango nomor 1545 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kuasa hukum pihak terkait sudah bertanda tangan. Makasih Yang Mulia. Ya, terima kasih. Sekarang Bawaslu, silakan. Bone Bolango. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada resumenya ya? Iya. Berapa halaman itu? 3 halaman Yang Mulia. Ya, silakan dibacakan. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Alti Muhammad dan saya didampingi rekan kerja saya Ibu Yulianti Lalio. Oke. Kami akan menyampaikan Pak Alti Muhammad, itu Siap. sudah ada namanya itu. Ya, Ya, ini di YouTube semuanya terkenal Pak Alti sudah. siap. Izin menyampaikan resume keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Pertama, terkait dengan bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan perolehan hasil suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bone Bolango. Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu bahwa berkenaan dengan dalil permohonan akuo tidak terdapat laporan, temuan maupun penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Kemudian yang kedua, bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bone Bolango 2024 dibacakan Yang Mulia, bukti PK 3131. Ya. Yang berikut, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan syarat calon terkait dengan penggunaan ijazah paket C yang tidak wajar, kemudian surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang yang merugikan keuangan negara dan tidak mengumumkan secara terbuka tentang mantan terpidana. Berikut keterangan Bawaslu bahwa untuk penggunaan ijazah paket C tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan pada pokoknya Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran, bukti PK 3133 dan PK 3134. Bahwa terkait tanggungan hutang yang merugikan keuangan negara, hal tersebut telah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, yang pada pokoknya laporan tersebut juga tidak memenuhi unsur pelanggaran, bukti PK 3135 dan PK 3136. Bahwa terkait dalil yang tidak mengumumkan secara terbuka tentang mantan terpidana, yang hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan pada pokoknya laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran, bukti PK 3137. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada tahapan verifikasi administrasi yang pada pokoknya terkait dengan ijazah terakhir yang digunakan oleh calon Bupati Risman Tolingguhu sebagai syarat calon dan syarat calon tidak sedang memiliki tanggungan hutang calon Bupati atas nama Ismet Mile, dan syarat calon bagi mantan terpidana yang telah mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, bukti PK 3139. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah paket C atas nama Risman Tolingguhu di PKBM Hutuo Lestari, bukti PK 31310. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada pokoknya KPU Kabupaten Bone Bolango telah melakukan verifikasi faktual terhadap
surat dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa calon bupati atas nama Ismet Mile tidak sedang memiliki hutang. Bukti PK 31311. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada verifikasi faktual, pada pokoknya pimpinan redaksi media cetak harian Gorontalo menyatakan bahwa benar telah mengumumkan melalui iklan media cetak harian Gorontalo terkait dengan status mantan terpidana dan telah menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo. Bukti PK 31312. Kemudian bahwa permohonan pada pokoknya mendalilkan larangan kampanye terkait materi kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 dan tim kampanye atas nama Miftahuddin Yassin yang menjanjikan kepada peserta kampanye dengan janji akan memberikan 2 ekor sapi dan uang $100 kepada masyarakat. Terhadap dalil permohonan tersebut berikut keterangan Bawaslu Bone Bolango. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon Akuo, Bawaslu Bone Bolango telah menerima laporan dan telah melakukan proses penanganan pelanggaran bersama Sentra Gakumdu yang pada pokoknya laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Bukti PK 31314. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bone, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Miftahuddin Yassin yang memperlihatkan uang $100 namun tidak memberikan kepada masyarakat dan tidak menyampaikan kata-kata yang dapat mempengaruhi pemilih. Bukti PK 31315. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan politik uang terhadap bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan politik uang terdapat di huruf C angka 1 sampai dengan 11 halaman 19 sampai 27 terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan pemohon Akuo, Bawaslu Bone Bolango telah menerima laporan dengan nomor 009 dan seterusnya yang diregistrasi dengan nomor 007 dan seterusnya, di mana terdapat 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bone, Bone Raya, Bone Pantai, Suwawa Selatan, yang dilaporkan terdapat politik uang dan Bawaslu Bone Bolango telah menindaklanjuti dan melakukan proses penanganan pelanggaran bersama Sentra Gakumdu, namun berdasarkan fakta-fakta laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Bukti PK 31316. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada patroli pengawasan di Minggu Tenang tanggal 24 November sampai 26 sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bone, Bone Raya, Bone Pantai, Kabila Bone, Suwa Selatan, Suwa Tengah, Kabila dan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tidak menemukan adanya praktek politik uang yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan. Bukti PK 31317. Bahwa terhadap informasi awal tentang politik uang yang terjadi di Kecamatan Bone, Bone Raya, dan Bulango Utara, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah melakukan penelusuran yang hasilnya informasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai temuan. Bukti PK 31318. Yang berikut bahwa permohonan pada pokoknya mendalilkan tidak dilaksanakannya pemungutan suara di TPS khusus. Terhadap permohonan tersebut berikut keterangan Bawaslu bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya pada saat penetapan daftar pemilih di Kabupaten Bone Bolango tidak terdapat TPS lokasi khusus. Bukti PK 31319. Terakhir, bahwa permohonan pada pokoknya mendalilkan kejadian khusus keberatan saksi pada saat penghitungan suara di tingkat kabupaten. Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu. Pertama, bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon Akuo tidak terdapat laporan, temuan maupun permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Bone Bolango. Berikut bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu
Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada rapat rekapitulasi penghitungan di tingkat kabupaten terkait dengan Panwaslu Kecamatan Bone tidak menandatangani berita acara kecamatan, hal tersebut telah dijelaskan di hadapan semua saksi dan tidak lagi dipersoalkan. Selanjutnya keberatan terkait kotak suara Kecamatan Bone Raya yang pecah pada saat pendistribusian, hal tersebut juga telah dijelaskan Ketua PPK dan tidak lagi dipersoalkan. Selanjutnya perihal dengan keberatan saksi terkait dengan terdapat surat suara yang robek dan disahkan oleh Ketua KPPS Desa Owata. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Ketua PPK Bulango Ulu di mana pada saat penghitungan suara di TPS 1 Desa Owata saat itu para saksi menyetujui agar 3 surat suara yang tercoblos besar untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut harus tetap dinyatakan sah sehingga persoalan tersebut telah diselesaikan dan sudah diterima oleh para saksi yang hadir di TPS pada saat itu. Namun pada saat rapat penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, saksi pasangan calon nomor urut 1 Dr. Merlan Uloli SEMM dan Samsu Botutihe Espil keluar dari ruangan. Bukti PK 3131. Demikian keterangan Bawaslu Bone Bolango dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 22 Januari 2015. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih Prof. Eni. Cukup ya, baik. 2025 ya. Saya sahkan bukti-buktinya. Ya boleh. Pemohon mengajukan bukti tambahan P10B, P22B, P35 dan P46. Betul pemohon? Mana pemohonnya? Betul Yang Mulia. Saya kira udah kabur. Izin pemohon. Yang Mulia, kalau Ya. diperkenankan kami mengajukan 4 alat bukti hari ini Yang Mulia diserahkan pada persidangan ini Yang Mulia. Sudah nggak bisa. Oh siap. Nanti kalau perkara ini lanjut lah silahkan tambahkan. Siap Yang Mulia. Insya Allah lanjut. Yang Kita Mulia. tunggu 1000 tambahan boleh. Siap Yang Mulia. Ya, ini disahkan ya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Kemudian pihak terkait T1 sampai dengan T18. Ya. Termohon Yang Mulia. Oh sorry termohon. T1 sampai dengan T18. Betul sekali Yang Mulia. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT19. Iya Yang Mulia. Kemudian Bawaslu tadi disebut PK31, 31 sampai dengan PK31, 319. Ya, benar Yang Mulia. Semuanya sudah diverifikasi, disahkan. Terima kasih.